Pengertian kerja kelompok sosial adalah hubungan antar suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Setiap negara memiliki kondisi geografis dan sumber daya manusia yang berbeda-beda, maka dari itu suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kondisi tersebut yang menjadi satu di antara faktor pendorong bagi negara-negara untuk melakukan kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional didasari kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Kerjasama sosial dilakukan juga untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Perlu diketahui, kerjasama internasional yang satu ini tidak sama dengan perdagangan internasional. Kerjasama ekonomi internasional cakupannya lebih luas. Hal itu karena kerjasama adalah kerjasama antara negara di bidang ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, hingga struktur kegiatan ekonomi nasional. Tujuan kerjasama ekonomi antar negara meliputi hal-hal berikut. 1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. 2. Memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia. 3. Mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. 4. Memperluas lapangan kerja. 5. Menambah devisa negara. 6. Mendistribusikan manfaat sumber daya. 7. Mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. 8. Mempercepat pembangunan ekonomi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rahma dari 11 PS4. Kali ini saya akan menjelaskan manfaat kerjasama internasional. Yang pertama adalah memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. Yang kedua, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Yang ketiga, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Yang keempat, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjabati kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Sekian dari manfaat kerjasama internasional dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama ekonomi terbagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral, regional, multilateral, dan antarregional. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contohnya, antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Inggris, dan sebagainya. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contoh, ASEAN, Uni Eropa, EFTA, APEC, AFTA, dan sebagainya. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral atau internasional. Bentuk kerjasama ekonomi ini melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas region atau wilayah atau kawasan negara tertentu. Contoh, kerjasama antara Indonesia, Prancis, Jepang, Korea, Singapura, dan sebagainya. Yang keempat, kerjasama ekonomi antarregional. Kerjasama ekonomi antarregional yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contoh, kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN.